Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustain Hidayati, dosen program studi teknologi hasil perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen untuk dokumen pernyataan diri dosen dalam unjung kerja di dalam perguruan tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pemanfaatan limbah dan hasil samping perikanan. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester genap, yakni semester 6 dengan kode mata kuliah PHI 3210 yang berbobot 3 ayat. Kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang hasil samping dan limbah industri perikanan, konsep dasar hasil samping penangkapan ikan, fisheries by catch, dan hasil samping pengolahan produk perikanan by product, karakteristik dan pengolahan limbah, serta penerapan pengolahan tanpa limbah, zero waste production, produksi bersih, cleaner production, dan ekonomi sirkular. Pembelajaran ini mencakup pemanfaatan dan pengembangan nilai tambah hasil samping dan limbah perikanan, unsur produk pangan dan non-pangan, pakan, bahan baku industri, produk penunjang budidaya dan pertanian, energi, material, industri kreatif, kosmetika, serta nutraceuticals. Mahasiswa juga mempelajari evaluasi mutu, keamanan, kelayakan teknis, nilai tambah, dan keberlanjutan produk pemanfaatan hasil samping dan limbah perikanan. Kurikulum mata kuliah ini disusun berdasarkan Outcome Based Education atau UBE dengan capaian pembelajaran lulusan CPL yang dibebankan, yakni pertama, mampu menerapkan teknologi pengolahan hasil perikanan. Kedua, menguasai konsep perikanan berkelanjutan yang mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPNK meliputi pertama, memahami konsep dasar pengolahan dan pemanfaatan limbah. Kedua, memahami peningkatan nilai tambah limbah perikanan. Yang ketiga, memahami proses pengolahan produk pangan dan non-pangan. Mata kuliah ini diajarkan dengan total 16 pertemuan dengan pembagian pertemuan pertama hingga ke-7 tatap muka dan 8 adalah UTS, serta pertemuan ke-9 hingga ke-15 tatap muka dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Adapun pelaksanaan kuliah ini dilakukan 100% luring. Pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama adalah pembelajaran kolaboratif, studi kasus atau case method, kuliah interaktif dan diskusi, penugasan mandiri, praktikum atau simulasi, serta yang terakhir adalah mini project atau project based learning. Adapun metode penilaian yang dilakukan, pertama, berbasis aktivitas partisipatif sebesar 20%, berbasis hasil proyek sebesar 30%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester UTS sebesar 15%, ujian akhir semester UAS sebesar 15%. Demikian pemaparan mata kuliah pemanfaatan limbah dan hasil samping produk perikanan yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Selanjutnya adalah bagian proses pembelajaran pada salah satu pertemuan pada mata kuliah ini yang dilakukan secara luring selama genap sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini sebelum kita masuk materi, kita sebenarnya mau review dulu pertemuan yang sebelumnya, tapi sebelum kita memulai, ada baiknya kita awali kegiatan ini dengan membaca doa. Doa nanti akan dipimpin oleh Gibson. Dipersilakan pada Gibson. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa menurut keagamaan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa
selesai. Terima kasih, Ibson. Saya ingin lanjutkan ya. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-10. Sebelum kita masuk ke pertemuan 10, ada baiknya kita review dulu. Review pertemuan ke-10 ke 9 sebelumnya. Itu terkait dengan flavor enhancer. Untuk mereview apa yang kalian dapetin minggu lalu, ada 3 pertanyaan yang saya di sini. Yang pertama itu terkait dengan kenapa sih ikan digunakan sebagai flavor enhancer. Ada yang bisa jawab? Oke, yang pertama Rizky, silakan. Jadi mengapa ikan bisa digunakan sebagai bahan buat flavor enhancer ini? Menurut Rizky itu karena ikan diubah bisa diubah menjadi asam amino dan juga tidak. Maka dari itu memberikan rasa umami. Oke, terima kasih. Ada lagi? Jadi ikan yang kita ketahui kan komposisi kimia umum yang paling besar didominasi oleh air dan protein. Nah, protein inilah yang nantinya akan dipecah menjadi asam amino dan peptida. Itulah yang nanti akan memberikan rasa umami. Umami tahu nggak? Ya, kayak gurih-gurih gitu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya, fermentasi dengan hidrolisis pada proses flavor enhancer ini apa sih bedanya? Oke, Bulan. Jadi fermentasi itu menggunakan mikroorganisme, sedangkan untuk hidrolisis itu menggunakan metode enzim atau dari minyak. Oke. Jadi dia ada 2 metode ya yang bisa dibuat untuk membuat si flavor enhancer ini tidak terasa. Bisa pakai mikroba, bisa juga pakai bahan kimia ataupun enzim buat memecah asam amino, buat memecah si protein terus asam amino terus menjadi peptida. Selanjutnya lagi ada pertanyaan terakhir. Kita review dulu pertanyaan terakhir. Ini bagaimana kualitas dan keamanan produk pada flavor enhancer ini harus dijaga. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Rita. Kenapa untuk menjaga kualitas dan keamanan produk itu agar rasa serta mutu dan aman dikonsumsi? Iya, tentunya kita makasih ya Rita. Tentunya produk itu, semua produk perikanan itu memang harus dijaga mutunya. Makanya dia harus diperhatikan kualitasnya, keamanannya dari sejak awal bahan baku dibuat. Oke, ini review. Ini pembelajaran kita yang kemarin bisa kalian lihat di sini. Next, selanjutnya kita masukin pertemuan yang ke-10. Pertemuan 10 ini terkait dengan pengolahan produk pangan dan non-pangan. Jadi tidak hanya pangan yang diolah, tapi non-pangan juga. Ini basisnya itu adalah hasil samping perikanan. Dari judulnya saya mau tanya, kira-kira kalau berbicara tentang hasil samping dari perikanan itu apa saja? Hasil sampingan dari produk perikanan apa saja? Ya, Rita, silakan. Itu kepala ikan, Oke, jeroan, kepala ikan, jeroan, darah, sisi. Oke, makasih Rita. Terus ada juga nggak yang pernah tahu kalau misalnya hasil samping itu berupa tinta? Tinta itu masuk nggak hasil samping dari suatu proses? Kalau misalnya cumi diolah, misalnya dijual gitu ya, biasanya dalam keadaan tanpa tinta atau pakai tinta? Tanpa tinta biasanya ya. Itu makanya itu hasil samping. Sebenarnya prinsip hasil samping itu adalah hasil dari sampingan dari suatu proses produksi produknya itu. Misalnya mau jadi cumi beku, nah yang dikesampingkan itu adalah hasil samping namanya. Jadi dia di luar dari si proses, dia nggak masuk dari bagian si produk yang dalam prosesnya itu. Sama aja kayak misalnya kita mau produksi ikan. Nah, ikan utuh kan ada yang diekspor dalam keadaan utuh, tapi itu potensi untuk rusaknya tinggi. Makanya ikan itu kadang-kadang banyak dalam bentuk filet.
jeroan dan sebagainya. Yang potensi dia untuk menjadikan produk itu cepat rusak. Proses produksi dalam satu alur itu yang dibuang-buang, yang dikesampingkan itu kita sebut dengan hasil samping. Nah, kalau limbah memang itu agak dua sih persepsinya. Kalau limbah, bicara tentang limbah itu biasanya itu memang ekspektasi kita limbah itu susah dimanfaatkan kembali, benar kan? Tidak bisa dimanfaatkan kembali, banyak dibuang-buang saja. Nah, kira-kira kalau misalnya yang saya mau bicarakan ini yang tadi disebut tulang, darah ya masuk darah juga, darah, terus sisik, terus jeroan, itu masuk yang dibuang atau bisa dimanfaatkan kembali? Bisa dimanfaatkan kembali. Siapa yang setuju dengan dibuang? Atau yang abstain, yang nggak, yang ragu-ragu ada? Oke. Jadi kalau misalnya dia sebenarnya makanya kita melihat dari sisi perikanan ya. Kalau misalnya sisi orang awam, masyarakat awam itu dia melihat buangan itu adalah sebagai limbah. Tapi kalau kita yang tahu ilmunya, kita melihat itu adalah sebagai hasil samping yang bisa dimanfaatkan kembali. Jadi makanya sebelum kita mengelola produk pangan dan non pangan ini dari hasil samping, kita harus tahu dulu, kita identifikasi dulu nih. Tadi seperti yang kita bicarakan bahwasanya dalam suatu produk perikanan itu punya hasil samping. Jeroan dia, darah dia, kepala dia, kulit. Jangan lupa kulit juga kadang suka dibuang. Sisik, terus ada tulang, ada ikan rucah. Kalian tahu ikan rucah? Ikan yang kayak gimana? Jadi kita tuh hasil samping ini bukan hanya hasil samping dari produk, suatu proses produk untuk menghasilkan suatu produk, tapi hasil samping dari penangkapan. Nah, kadang ikan-ikan yang kecil itu suka dibuang juga. Jadi selain buangan itu adalah ikan rucah, itu yang kecil-kecil tadi, itu juga ada jeroan agamanya yang katanya gelembung, ya kayak gelembung benang kayak gitu kan. Terus ada yang khususnya nggak dipakai, dibuang saja begitu saja. Nah, itu sebenarnya semuanya itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita sebagai mahasiswa perikanan itu harus tahu dulu, identifikasi dulu potensi apa yang ada di dalam hasil sampingnya itu. Setelah kita identifikasi dari mana nih sumbernya, dari kepala, tulang, sisik, jeroan, sama ikan rucah itu ya, saya buat simpel aja. Baru kita identifikasi dulu. Kalau menurut kalian apa yang mengandung gizi itu hanya ikan yang utuh? Kalau menurut kalian yang buang-buangannya itu masih mengandung gizi nggak? Masih nggak? Masih sudah ada di sini tulisannya ya. Oke, di dalam walaupun ya bentuknya itu darah, bentuknya itu jeroan, bentuknya itu adalah sisik, semuanya itu masih punya nilai komponen gizi dan bioaktif, masih punya. Jadi kepala ini kalau diolah itu ada protein, masih ada mineral, ada kolagen, ada lemak. Komposisi ikan setiap keseluruhan itu ya, ada air, dominan air, yang kedua itu adalah protein, yang ketiga lemak, yang keempat itu biasanya karbon. Yang mineral dulu baru karbon. Kalau di komposisi ikan ini kita lihat ini tidak lepas dari protein dan lemak. Karena ada pertanyaan dari saya. Pertanyaan saya itu adalah kenapa sih yang diunggulkan di sini ketika diidentifikasi ini kok dominannya protein, mineral, kolagen dan sebagainya, di mana di karbohidratnya? Kok karbohidrat nggak masuk? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok karbohidrat nggak masuk? Padahal makromolekul
sel fanning tadi, kemudian kita lihat lagi komposisi kimianya. Setiap komposisi kimianya ini punya fungsi. Ketika kita sudah identifikasi jenisnya, jenis buangannya, terus kita komponen apa yang ada di dalamnya, terus kemudian inilah yang menjadi alasan utama kita memilih si produk itu. Mau apa yang kita kembangkan? Misal dari satu contoh aja. Misal jeroan. Jeroan itu kan banyak, ada protein, ada lemak. Semua bagian, walaupun udah bagian kecil-kecil ya, tetap namanya ikan itu kebanyakan itu dominan air dan protein, terus lemak. Makanya ini yang diambil, kita mau karena potensi dari, misalnya contoh ya, saya berikan contoh, misalnya di jeroan itu ada lemak, ada protein. Kita ambil lemaknya, kita mau kembangkan potensi lemaknya. Kemudian apa sih fungsi lemaknya? Lemak itu kalau misalnya diolah lagi bisa jadi apa? Apa? Bisa? Hah? Oke, minyak ikan. Bisa jadi minyak ikan. Minyak ikan juga seperti penelitian yang sudah saya kerjakan dan sedang saya kerjakan juga, dari jeroan bisa jadi minyak. Minyak juga nanti bisa substitusi ke kosmetik, bisa ke pangan, atau pangan bisa, jadi itu bisa ada lanjutannya lagi, berkelanjutan. Jadi tidak ada berhenti di sini. Ini ketika kita tahu ada hasil sampingnya, terus kita tahu komponennya apa yang dominan, kita manfaatkan jadi minyak ikan. Itu tahapannya. Tahapan ini kaitannya dengan proyek yang nanti akan kalian kerjakan. Jadi kalau bagian tulangnya, tulang ikan, dia kayak apa? Kalsium. Kenapa dia nggak dibilang kalau bagian tulang itu tidak dibilang kaya akan protein? Kenapa? Proteinnya kecil. Iya, karena memang penyusunnya itu memang dominan si kalsium, fosfor, kayak mineral-mineral. Yang namanya penyusun tulang kan nggak sama kayak penyusun tulang manusia juga. Nah, sudah kita identifikasi dari tulang, terus kita jadikan, kita tahu kalau di situ banyak kalsiumnya. Terus mau kita jadikan apa nih? Kalau banyak kalsium biasanya dimanfaatkan buat apa? Kalau pangan bisa buat apa nih? Tepung nanti dimasukkan di dalam banyak. Bisa kalian masukkan dalam cookies, dalam minuman, campuran. Jadi itu kayak akan kalsium makanannya. Nah, satu lagi ini juga bisa jadi substitusi pembuatan yang ke arah makanan. Apa itu substitusi pembuatan paving block seperti yang saya pegang sekarang? Ini sebenarnya hasil karya mahasiswa yang sebelumnya, angkatan sebelumnya. Jadi ini adalah paving block. Kalian sudah pada tahu belum kalau misalnya ini dibuat juga ada komposisi dari tulang? Baru tahu? Oke, baru tahu. Satu lagi produk. Ini adalah briquet. Tahu briquet nggak? Hampir kayak arang. Briquet. Jadi dia nanti ketika dibakar, kemudian bisa kita melakukan uji lanjut juga. Tapi kita ini sejauh ini kita hanya kita batasi dulu ya. Materi kita ini adalah bahwa kita tahu bahwa ada potensi hasil perikanan untuk disubstitusikan baik pangan ataupun non pangan. Nah, ini kenapa dia bisa jadi penyusun paving block? Karena apa tadi? Karena yang mana yang dominan tadi? Karena apa? Kenapa tulang ikan ini bisa disubstitusikan sebagai paving block? Karena tinggi kalsium, oke. Karena kalsiumnya
komponennya di dalamnya. Dia jadi menguatkan. Jadi yang bentuknya tidak hanya tulang ya yang dominan kalsium. Coba si cangkang, kalian tahu cangkang kerang itu kayak kalsium juga. Itu kayak kalsium bisa disubstitusikan. Jadi dia bukan sebagai bahan utama ya. Maksudnya bukan sebagai bahan utama, tapi dia sebagai bahan substitusi. Gini juga ini, briket. Briket tulang ikan. Siapa yang nyangka dari perikanan bisa jadi briket kan? Keren kan? Di penelitian sebelumnya juga ada, kalau ingat kalian, penelitian tentang briket. Briket apa ya? Briket dari pelepah nipah. Oke, kurang lebih ya kalau misalnya yang ke arah kanan nanti cara buatnya. Kalau yang ke arah kanan itu cara buatnya ini karena dia ada ini komponen utamanya kan ada kalsium, fosfor, hidroksiapatid. Nah ini nih karena di tulang itu ada hidroksiapatid inilah yang dibutuhkan untuk yang ini yang biasanya di material itu campuran material. Kalau yang ini kalsium ini biasanya banyak dibutuhkan di dalam suatu makanan. Prosesnya dibersihkan, direbus, dihilangkan lemak, dikeringkan dan digiling. Ada yang tahu nggak kenapa harus dihilangkan lemaknya pada tulang? Kenapa harus dihilangkan lemaknya? Biar kenapa? Kenapa tuh? Kalau tulang pakai lemak masih ada lemaknya gimana tuh jadinya? Kan kita butuhkan tulang yang kering. Kenapa tuh tadi? Kenapa harus dibuang lemaknya? Biar bisa menempel di kandungan yang lain. Takutnya kalau masih ada itu sulit untuk menyatu. Oke, makasih. Kalau tadi ada lagi memberi pendapat? Bisa ada pendapat? Cukup? Kenapa dia harus dihilangkan lemaknya? Karena lemak itu bikin teroksidasi atau nantinya jadi tertening, ya kan? Minyak itu kan, karena sumber minyak itu adalah lemak, jadi lemak itu bikin tertening kalau pengolahannya tidak baik. Makanya kalau misalnya dia lemak itu harus dibersihkan karena ini, oke? Karena harus supaya dia itu juga yang didapat itu benar-benar mineral, murni mineralnya dari tulang. Nggak banyak campuran dari lemak, nggak berlemak. Oke, kayak gini. Jadi dia dibersihkan, cukup direbus kayak biasa, dihilangkan kayak gini. Dia proses penghilangan lemak ini cukup dipanaskan juga bisa atau pakai bahan kimia. Nanti hilang, pelan-pelan nanti dia lepas dari si tulangnya. Terus dikeringkan baru kita giling. Oh ini salah satu contoh ya kalau tepung, dia kalau misalnya tulang sudah ditepungkan, bentuknya sama kayak tepung biasa kan? Iya, bentuknya sama kayak tepung biasa, cuma mungkin aromanya agak sedikit berbeda. Kalau misalnya kita pencuciannya itu tidak bersih, nanti aromanya agak terlalu berbau ya. Nah, terkait dengan ini ya, ini kan ini kalau misalnya para pangan itu dari tulang ikan, terus kalau material dia bisa tadi ini contohnya ada bikin packing block. Beberapa uji coba dari ikan-ikannya ada komposisi tepungnya itu sedikit. Semakin tinggi konsentrasinya dia semakin itu ditambahi dengan kode yang lebih tinggi. Oke, ini hidrolisat. Hidrolisat itu bentuknya nanti cair. Nanti ini juga satu inovasi juga. Nanti hidrolisat itu caranya itu membuat hidrolisat bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu bikin hidrolisat? Ada yang tahu? Di sini nih kita mau dapetin yang bagian sini. Jadi hidrolisat itu nantinya bentuknya kayak kental ininya. Dia nanti diekstrak pakai senyawa ini. Proses untuk mendapatkannya itu adalah pakai si enzim.
ikan nanti ditambahin enzim, direbus tapi tambahin enzim juga, nanti dia terputus proteinnya, terputus, nanti kita ambil dulu pakai enzim supaya dia cepat terputus. Oke, yang ini bisa dimanfaatkan, dimasukkan dalam pakan, campuran pakan. Ini juga tulang yang bisa difortifikasi. Oh iya, ini yang untuk ke arah pakan ya. Snack tulang ikan. Ekspektasi kalian pasti kebanyakan ya orang awam kalau bicara tulang ikan itu pasti amis, ya nggak? Nah, caranya kita itu tinggal bermain formulasi saja. Formulasinya tidak terlalu besar, atau dalam proses penanganan itu kita tambahkan flavor atau rasa-rasa tertentu untuk menutupi rasa dan bau si amisnya itu, visi. Tapi dia manfaatnya itu tinggi banget. Ada yang kalsium dan fosfornya itu tinggi sekali. Oke. Sekarang terkait dengan pembelajaran kali ini sudah tertuang dalam link yang sudah tersedia, silahkan kalian scan masing-masing. Oke, ini untuk link pembelajaran. Sementara yang ini adalah petunjuk atau guideline untuk kalian melakukan project dari pertemuan materi ini. Karena pertemuan ini adalah basisnya itu adalah project based learning, jadi penugasan kalian itu berupa project. Panduan lengkapnya project di sini sudah tertera dalam link di sini. Kalian bisa cek kembali di post dulu ya. Oke, ada yang mau bertanya terkait dengan penugasan? Di sini nanti dibentuk kelompok masing-masing, petunjuknya lengkap. Kalian silakan pilih mana yang akan menjadi objek proyek kalian per kelompok. Itu boleh ke arah pangan maupun non pangan. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, saya izin menutup perkuliahan ini. Mohon maaf atas segala kehilafan dan mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup, saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Demikian video pembelajaran mata kuliah pemanfaatan limbah dan hasil samping perikanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.